kecamatan atau apa tuh? Kota. Dumai. Dumai lah contoh. Dumai ya, Dumai. Dah. Kemudian di Dumai City, apa namanya? Ini namanya. Oke, dah. Kemudian nanti klik aja bagian sini. Klik bagian warna pink nih. Kenapa pink? Bodoh amat, ya. Jangan kalian urusin masalah pink ini ya. Dan ini nggak masuk di video ya. Bagian ini saya potong nanti. Ya. Dan saya bilang natural aja. Oke. Nah, jadi di sini nanti kalian ambil unduh 50K nih, ya, yang bagus resolusinya bagusan. Dah, jadi ambil yang 50K ini. Nah, nanti download di situ. Nah, itulah dia barang yang kalian dapat dari Anita tuh. Ya, dia berupa zip. Ya, setelah kalian dapatkan itu, nanti kalian ekstrak dulu. Atau ekstrak kan? Ekstrak. Oke, setelah kalian ekstrak, usahakan buatlah satu folder khusus. Ya, usahakan buat satu folder khusus. Karena kita mau bikin peta kecamatan, anggap kota Pekanbaru misalnya. Peta tematik kota Pekanbaru, di mana kita cuma menampilkan daerah khususnya saja. Ya. Kemudian selanjutnya baru nanti udah di download, baru masukin ke aplikasi Ampeknya. Dah, ini nggak nampak saya zoomnya. Nampak belakang? Belakang nampak? Belakang kelihatan? Nggak perlu saya zoom? Perlu? Perlu sedikit? Tenang aja, bisa di zoom. Ini kalau sakit kepala kalian di zoom ke tangannya. Dah. Biasa seperti biasa ditambahkan dulu foldernya, konekkan dulu folder baru di situ. Dah, karena di sini saya sudah bikin foldernya, ya, anggaplah saya sudah buat foldernya, saya sudah tambahkan. Nah, nanti kalian panggil aja lagi kota Pekanbaru di sini, ya. Dah, sudah ditambahkan. Atau kalian juga bisa langsung di sini ditambahkan, ya, tambah dari sini. Dan kemudian kita mau cari yang mana tadi? Pekanbaru kan? Pekanbaru. Jadi karena kita mau konekkan sama Pekanbaru, berarti ini dia yang zip tadi hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Jadi nanti untuk Pekanbaru kalian ambil di dalam ini si tabung ini, gambarnya kayak tabung nih. Apa nih? Galon apa nih? Galon kalau meter itu SPBU. Ya, ada orang Medan ya? Kau tahu orang Medan? Kau tahu kamu galon Medan? Hah? Dari TikTok. Follow lah. Iya, Pak. Oke, dah. Nanti kita PK juga. Oke, dah. Kemudian di sini ada batas wilayah. Karena kita mau mengambil kota Pekanbaru di mana udah pembagian wilayahnya udah ada semua. Ambil di batas wilayah di sini. Ya, umpamanya kita mau buat kasus yang tadi kan per kecamatan. Berarti kita ambil yang mana? Administrasi kecamatan. AR-nya apa nih? Area. Ya, karena dia dibuat dengan poligon. Ya, poligon. Jadi istilah kayak gini jangan sampai nggak tahu ya. RN-nya apa nih? Luar negeri. Line. Ya, kenapa line? Pakai garis. Lihat aja logonya nih. Ya, garis. Ya. Nah, jadi di sini kita nanti ambil kecamatan. Sudah. Nah, inilah dia daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Kenapa kota? Kenapa peta? Yaitu semua daerah yang ada di Pekanbaru. Itu nanti kita buang. Kita ngambil Pekanbarunya saja. Gimana caranya? Caranya nanti kalian ambil di sini. Ini saya main agak cepat atau apa? Gimana nanti kalian bilang aja ya. Cepat ya? Iya, Pak. Jadi masih bisa ngikutin atau? Insyaallah. Bisa lah, masa nggak bisa. Ya. Dah. Kemudian baru di sini nanti kita klik kanan, ambil open attribute. Dah. Sampai sini masih bisa ngikutin kan? Bisa. Iya. Jadi tinggal nambahin aja. Kemudian ambil di sini open attribute table. Sudah? Nah, kemudian nanti dipanggil yang Pekanbaru saja. Ya, Pekanbaru. Ini Pekanbaru. Semua kecamatan yang ada di Pekanbaru kita tandai. Ini pakai kontrol ya. Kontrol ditahan, diklik nih. Ya. Jadi kita pilih yang kota Pekanbaru saja. Kontrol tetap ditahan ya. Nah,
ini ditahan tombol controller. Sambil diklik. Saya masih Pekanbaru. Isi. Nah, ini pengetahuan kita tentang kota-kota yang ada itu harus ada di sini. Oke, lubuk dalam. Nah, itu dari luar Pekanbaru. Ya, di luar kota Gasing, Kerinci Kanan dan sebagainya ini sudah sekitar Pekanbaru itu kita buang. Ya, itu kita buang. Jadi yang kita tanda ini aja yang kita ambil, kemudian ini disilang aja. Dah. Jadi udah terseleksi dia. Pekanbaru saja. Ini Pekanbaru nih. Ya, kalau dulu Pekanbaru ada namanya Tampan. Sekarang nggak ada lagi Tampan. Ya. Ada. Ya, sekarang ada lagi Tampan. Namanya sekarang apa? Dibagi dua. Tua Madani sama Bina Widya. Oke. Jadi usahakan pengetahuan ini juga harus tahu. Karena data yang akan kita pakai di sini nanti harus sesuai dengan data yang di peta juga. Ya, jadi sama-sama update. Karena nanti kalau misalnya kalian download selain dari tanah air petanya, takutnya kecamatannya belum update. Ya, kecamatannya belum update. Jadi caranya gimana kita memisahkan peta ini dari si peta ini? Apa namanya ini? Ya, dari si peta ini. Jadi kita klik kanan ini, kemudian ambil bagian di sini ada data. Oke. Kemudian pilih export. Nah, export. Apa itu? Tadi saya bilang apa? Export. Nah, itulah. Oke. Dah, kita export di sini datanya. Kenapa? Kita bikin file SHP yang baru dengan menggunakan area yang diseleksi tadi. Paham? Ya. Di mana kita simpan? Nah, ini saya bilang tadi, buatlah folder baru yang sudah jelas posisinya. Oke. Asal letak aja lah, asal letakkanlah di sini. Ya, ini di dalam Bismillah. Oke, dah. Kemudian di sini kita bikin namanya, karena ini kota Pekanbaru, saya bikin di sini namanya PKBRU. Nah, soalnya enggak, sudah banyak saya simpan tuh. Jadi biar enggak bingung. Oke, usahakan namanya dari baru save. Jangan ada nama yang sama. Oke, save. Oke. Do you want to add export? Yes. Yes saja lah. Dah. Kemudian, yang ini nggak usah lagi kalian campakkan aja dari dunia nih. Ya, yang ini campakkan aja. Dah hilang ya kan? Hilang ya. Dan itu tidak pakai lagi kita kan? Karena kita pakai yang baru kita buat ini, yang kita ambil tadi. Ini campakkan aja dari peradaban nih. Dah. Atau mau remove aja. Dah. Habis dah. Tidak berani dia ngomong ini. Dah, kemudian sekarang kita cari datanya. Ya, data. Kita mau nampilin apa di sini? Tadi kasusnya adalah jenis kelamin kan? Berarti kita cari data jenis kelamin. Dari mana data yang bisa kita ambil? Ada yang tahu data yang ambil dari mana? Di mana kita bisa dapat data jenis Pekanbaru, jenis kelamin orang di Pekanbaru ini? Mana? Sensus penduduk. Di mana tuh? Sensus penduduk. Cari nih. Cari. Saya di BPS. Apa yang mau saya cari di sini? Sensus penduduk. Nah, ini saya kasih namanya. Kalian cari aja di buku sektoral kota Pekanbaru. Ya, cari nih. Jadi setiap kota itu udah ada buku sektoralnya. Tapi kalau kalian cari yang terupdate, ya wajarlah di sini yang menerbitkan buku adalah pemerintah. Dan kalau kalian cari buku tahun sekarang itu belum ada. Kenapa belum ada? Belum selesai. Ya. Dan yang tahun kemarin kemungkinan juga belum ada. Ya, mungkin bisa jadi 2 tahun yang kemarin ada atau apa. Pokoknya data terakhir yang kalian dapat harus kalian sesuaikan sama kecamatannya. Ya. Oke, kota Pekanbaru misalnya di sini. Dapatkan dia, ini ada kota Pekanbaru, sektoral Pekanbaru, buku statistik. Nah, ini dia. Jadi yang melaksanakan sensus ini adalah BPS ya. BPS. Tahu BPS? Nah, itu apa ya? Nah, tunggu dulu ya. Nanti saya ajarin cara cepatnya gimana. Cuma ini yang lambatnya adalah internet. Saya lupa plus download. Gue ini agak setengah jam sampai. Sabar aja. Dia banyak di alamatnya itu.
Oke, dan semua data per kecamatan ada di situ. Ya, data per kecamatan ada di Pekanbaru tuh. Ya, jadi jangan risau, jangan bimbang cari data gampang. Ini tahun berapa tadi? 2023 kan? 2024 udah jumpa. Belum kayaknya. Lagi apa lagi proses cetak ya. Ya. Atau lagi pengadaan dana mungkin. Ya, pengadaan dana. Berapa tadi? Minus nggak masuk? Ujungnya nanti dibakarnya Dari Cina belum. Ya, coba aja nih. Keluar kita. Ponsel. Oh, berarti nah di dalam dong. Sama nih. 200-an. Nah, belum. Kamu udah selesai? Belum. Terus Kamu ikutin saya? hilang ini. Enggak. Oh, kamu ikutin? Umum itu namanya. Ekspor masalah. Sabar ya, sabar. Itu kayak masih ekspor. Ini untuk cobaan memang kayak gini lah nih. Sering ada begitu. Tadi sampai oh data. Tadi kanan nanti kanan. Tadi ini save. Ah, ini dia. Ya, ini nggak usah saya zoom ya. Belum zoom, tak nampak ya semua. Oke, dah. Ini contohnya. Nah, ini siapa nih? Oke, ya, dah. Kemudian nanti kalian cari aja data di sini. Jenis kelamin ada di bawah sini nanti berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini banyak nih. Nah, ini bahkan mereka bikin juga petagisnya, ya. Mereka bikin juga. Karena memang di sini dibutuhkan untuk sebagai pengambil keputusan, ya. Pengambil keputusan. Contoh nih misalnya di sini nih merah nih, berarti populasinya misalnya padat, ya. Nanti kan bisa diambil keputusan. Nah, misalnya daerah sini kita harus lakukan vasektomi misalnya. Atau direkam populasi, direkam. Nah, atau daerah sini nanti kita sebarkan genosida, Tadi ya, supaya populasi tidak berlebihan. Makanya itu contoh, ya, itu contoh. Itu video jangan dipotong-potong ya. Contoh. Jadi butuh untuk pengambilan keputusan, ya. Atau misalnya daerah sini yang merah nih perempuannya tinggi, ya. Atau janda misalnya, janda tinggi. Nah, mungkin laki-laki bisa disebar di daerah yang janda tinggi. Ada data janda pun ada di sini, ya. Ada. Saya nggak bohong, serius memang betul ada. Karena itu memang ada datanya. Nah, ini nampak ya, nih, ya nampak ya, jumlah penduduk. Kita nggak butuh ini, kita kasusnya tadi apa? jenis Laki-laki dan perempuan, nah ini dia. Nampak nih? Nah, nampak nih? Perempuan paling banyak daerah mana? Nah, Daerah 10 Tenayan Raya. Tenayan. Enam kan? Tapi laki-lakinya imbang juga. Nah, bisa. Kalau bisa yang tinggi dari perempuannya mana? suka jadi beda sedikit tuh Pak. Suka jadi. Iya beda di lagu sana. Nih beda sedikit, tapi lebih tinggi perempuan. Nah, Ya, dia sama saya laki-laki juga. mungkin bisa pindah ke suka jadi. Apa saya si saya Potensi poligaminya tinggi. Ya, jadi di sini ini datanya harus kalian jadikan dulu jadi Excel. Ya, jadikan dulu jadi Excel. Kenapa jadi Excel? Karena nanti itu yang akan kita panggil ke dalam petanya. Ya, caranya gimana jadi Excel? Ah, mampus lah. Gimana caranya? Diketik satu-satu. Atau ada cara lain? Kalau saya pakai teknologi yang sekarang aja. mantap. Bisa. Jadikan Excel. Boleh kan? Boleh. Ada teknologi yang kita pakai. Nah, tak apa-apa gua. Sabar.
Excelnya memang prosesnya ada proses. Dan kita harus menunggu proses ini. Nah, jadi download ya. Download. Oke. Biasa aja. Langsung limit. Ya. Video kalian tuh bisa bikin. Pernah bikin video itu lagi viral sekarang video ini baru. Video pakai AI. Tahu kan? Dan ini kalau bisa kalian satukan di satu folder yang sama dengan yang tadi kalian buat. Ya, usahakan disatukan. Kenapa? Supaya pemanggilan datanya lebih jelas nanti posisinya di mana. Oke. Nah, di sini saya letakkan di sini. Oke. Nah, di sini perlu kita edit lagi. Apa yang perlu kita edit di sini? Coba lihat dulu datanya, perhatikan datanya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti edit biasa ya, seperti biasa. Nanti cek lagi datanya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah, nanti baru di bagian ini di jumlahnya lah. Nanti biar di file-nya itu satu data aja yang muncul, satu kata maksudnya, satu kata ya, satu kata. Oke, anggaplah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai nanti baru kita save as. Save as-nya di folder yang sama. Oke. Save as. Pilih di sini, ambil CSV UTF 8. Ya. Oh, tadi nampak yang di belakang. Dah. Ambil yang di sini. CSV UTF 8. Ya, ambil yang ini. Oke. Nah, kebetulan sebelumnya sudah saya coba kan. Ya, penjelasan di kelas sebelumnya sudah saya coba. Jadi ini saya hapus saja lah biar nggak bingung kalian. Nah, saya hapus. Nah, oke. Nah, selanjutnya baru nanti di save. Ya, di save. Namanya pastikan nanti ini yang kita panggil file. Sudah, di save. Do you want to refer? Yes. Sudah. Oke, yes saja lah. Nggak usah takut. Error ulang lagi. Nah, kemudian baru di sini nanti kita tambahkan lagi, panggil lagi datanya. Datanya tadi apa namanya? Jumlah. Posisinya tadi pastikan posisinya sudah sesuai. Ah, yang mana ya? Oh, biasa. Yang atas, bawah. Atas. Ini. Iya. Nah, ini ya. Jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin. CSV ya, jangan XLSS sini ya. Ya, ini tak jangan. CSV. Sudah. Kemudian kalau sudah, coba buka dulu open. Lihat dulu datanya sudah sesuai. Sudah ya? Sudah. Jumlahnya geser sebelah sini tak apa-apa, itu urusan tak masalah tuh. Ya, yang penting datanya masuk dulu. Sudah. Kemudian baru di sini kita lihat dulu tabelnya. Ya. Nah, tabel ini kalau bisa data yang nggak perlu kita buang aja. Ya. Ya. Jadi kita buang fill. Ini fill ya namanya ya. Fill-nya ini kita buang. Kemudian cara buangnya gimana? Ya kalian boleh hapus langsung lihat tabelnya, klik kanan nanti hapus delete bisa. Atau kalian bisa hidden kan? Hidden atau hidden? Ini ya. Macam inilah. Kayak saya bilang laptop kalau bisa minimal MacBook. Ya, delete, yes. Tapi lama delete ya. Saya hidden aja lah. Hiddennya caranya klik di sini bagian properties. Nih. Oke, dah. Kemudian baru ambil di sini bagian field. Nah, yang ini dia checklist saja bagian nama dulu. Name object ini tadi nama kecamatannya tak usah. Name object biarin. Nah, ini di checklist. Nah, checklist terus sampai mampusnya. Sudah. Nah, saya. Oke, apply. Oke. Biasakan apply ya. Kalau kalian tak apply, tidak bisa deh nanti. Oke, kemudian sekarang kita gabungkan tabel yang ini tadi, yang peta ini sama tabel yang Excel tadi. Kalau gabung apa istilahnya? Nama lain? Sinonimnya? Apa istilah gabung? Join. Pernah dengar istilah join? Nah, kita joinkan, ya, kemudian ambil di sini file, ya, kita mau joinkan berdasarkan apa? Apa yang sama yang bisa kita gabungkan?
Pernah belajar MySQL? Nah, baik. Dia apa yang sama di tabel kecamatan sama? Nama objek. Apanya yang sama? Kecamatannya. Ya, kecamatannya sama. Berarti yang di sini kita pilih nama objek, kita akan joinkan dengan kecamatan. Ya, kecamatan. Dan ini Excelnya harus CSV ya, pastikan datanya pas. Dah, kemudian oke kan? Nah, oke. Sambil nunggu dia nanti akan berjalan. Kayaknya udah berhasil lah. Open aja. Oke, open. Dah, berhasil ya? Masuk dia. Tapi kenapa nol? Apa kira-kira yang menyebabkan dia nol? 50 nol, Bina Widya nol, Tua Madani nol. Apa yang menyebabkan nol? Cek lagi datanya. Apa kira-kira? Spasi. Harus sama persis. Di sini 50 tadi yang ada spasi kan? Di petanya. Saya ubah yang di sini aja ya, biar cepat ya. 50. Terus apa lagi yang ada? Bina Widya tadi tak ada spasi di peta. Ya kan? Di sini kita buat seperti yang di peta atau yang di peta yang kalian ganti, bebas mana yang mau kalian ganti. Oke, di sini tuh apa Dani? Oke, dah itu aja yang nol. Kita save ulang lagi. Save. Save-nya ke mana nih? CSV atau ke mana? Ya. Save lagi. Ragu, kalau ragu save aja lagi. Ya. Coba lihat dulu. Kalau tidak salah udah tersave di CSV. Oke. Belum berubah ya. Tutup aja. Kita nggak perlu join lagi. Kalau memang udah tersave dia nggak usah lagi join. Udah berubah? Udah ya. Berarti udah save udah langsung ke CSV-nya. Oke. Udah ya. Udah berubah. Nah sekarang sudah berhasil di sini. Nah kita coba visualisasikan dengan menggunakan grafik datanya. Contohnya dengan nanti nampak grafiknya di setiap kecamatan berapa jumlah perempuan laki-laki, perempuan laki-lakinya 200. Dah. Kemudian caranya pilih di sini ada properties, klik kanan petanya ya, petanya klik kanan. Kemudian ambil bagian simbologi, ya. Nah di sini ada chart. Nah, apa bacanya? Chart. Pata lihat ya. Mantap ya. Biasa. Dia nampak. Ada sok tua kan? Kenapa aja lah? Kalau gengsi sebaya kita. Saya. Oke. Jadi kita buat grafiknya berdasarkan apa? Laki-laki, perempuan sama jumlah aja lah kita buat. Oke. Sama. Yang ini nggak bisa kita jadikan. Ini luas area, kan nggak sebanding. Ya, nah mungkin kita grafiknya ini laki-laki, perempuan sama luas area. Itu bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Ya. Nah, kemudian apply. Oke, nanti gambar warnanya boleh dipilih lah. Yang mana yang mau disajikan. Ya, atau mau di custom sendiri juga bisa, diklik aja di sini gambarnya, warnanya. Dan kemudian nanti di apply lagi, apply oke. Oke, satu lagi di sini juga bisa di custom lagi petanya. Grafiknya. Ini bisa diatur tinggi lebarnya, pastinya berapa, jaraknya. Nah, ini kalau jarak ini LDM biasanya. Oke, dan atau ini ada yang ini apa nih? Tebal apa nih? Lebarnya ya lebarnya. Nah ini mau pakai print juga terserah, atur aja lah. Nanti boleh kalian lihat di situ bedanya apa. Oke, ini pengaturan sederhana ini kayaknya udah bisa semua. Oke, kemudian apply. Oke, nah ini dia muncul grafiknya. Oke, grafiknya. Dan ini nanti akan bisa kita lihat di legenda. Ya, untuk keterangan warnanya nanti kasih tahu di legendanya. Ya, legendanya. Kenapa udah ada di legenda? Malah saya zoom. Tapi kan ada laki-laki, perempuan jumlah, ya nampak di situ. Nah, mana petanya? Hilang ya. Nah, jangan dapat ya, tekan di logo. Oke, dah. Kemudian langkah kedua, kita juga bisa menambahkan indikator warna. Ya, indikator warna di setiap peta. Tadi kan ada di kayak di buku sektoral tadi, ada warna kan. Ini merah, kenapa merah? Populasinya tinggi mungkin ya. Nah kita juga bisa buat peta seperti itu.
Caranya gimana? Nah, kita bikin lagi Excelnya. Berarti kita harus tahu kita mau menampilkan itu berdasarkan apa dulu? Oh, yang Warna itu. Warna kecamatan ini merah. Kepadatan penduduk. Berarti yang bisa kita ambil datanya di sini yang mana? Jumlah. Berarti jumlah ini kita harus klasifikasikan dulu. Tahu klasifikasi? Apa? Dikelompokkan. Berdasarkan apa kita kelompokkan? Berarti kita harus tahu batas-batasnya. Kapan dikatakan tinggi, kapan dikatakan sangat tinggi, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan rendah. Ya. Sebenarnya ini kalau mau dilanjut kalian bisa combine lagi dengan machine learning. Ya. Kan ada machine learning pernah belajar? Belum lagi. Data science, sistem pakar, sistem cerdas. Sistem cerdas ada belajar klasifikasi. Ada. Pakai apa? Pakai Google Colab. Ya, nah itu kan udah bagian dari data science juga kalau nggak salah saya. Klasifikasi itu, ya. Pakai algoritma apa? Banyak. Random forest, KNN, ya macam itu. Nah, ya itu udah bisa digabungkan. Jadi tergantung data nanti. Anggaplah kita nggak usah pakai algoritma. Kita klasifikasikan secara kampung. Ya, secara manual lah kita klasifikasikan. Ya, gimana caranya kita klasifikasikan? Kita agak-agak aja lah. Ngerti maksudnya agak-agak? Kita anggap yang 100.000 ke atas itu tinggi. Ya, tinggi. Berarti ini tinggi kita bikin. Tinggi. Ini tinggi. Terus ini rendah ya? Rendah. Ini rendah juga. Nah, setelah pokoknya kamu punya naturalis nih. Ya. Siapa nih? Sedang nih? Sedang. Ini sedang. Karena tadi mana ukurannya? Nah, ya lah, ya. Ini secara manual ya. Pokoknya 40.000 ke atas sedang. 100.000 ke atas tinggi. 30.000 ke bawah rendah. Ada itu aja lah. Ini sedang. Ini terlalu jauh jaraknya, kita bikin sangat tinggi lah ya. Sangat tinggi. Karena dari 100.000 tadi kan 50.000. Harusnya per 50.000 kita bikin tadi. Maunya lebih bagusnya kayak gitu. Karena jelas pembagiannya ini 100.000 tadi tinggi, ini sedang. Ini tinggi, ini tinggi. Ini tinggi. Ini rendah. Dan ini jangan kalian ganggu file yang tadi. Ini kasih headernya di sini. Header tabelnya klasifikasi, gimana tulisannya? Klasifikasi. Apa kurang itu? Ya, satu lah. Ini karena nilai UN saya bahasa Indonesia baru bentar. Saya tidak pernah merasakan UN ya. Pernah. SD. Tidak menarik itu kalian. Korban COVID lah. SD UN. Iya. SMA ada. SMP sama corona. Sedih itu kan. Ujian sekolahnya. Padahal enak itu. Ujian sekolahnya. Memang rasa memang. Ini kita tambahin lah, jangan disimpan di tempat yang sama. Saya karena yang tadi filenya udah digunakan untuk grafik. Yang sekarang kita untuk warnanya. Ya, jadi kita tambahin di sini klasifikasi. Dah. Ya, dah nih. Dah. Set. UTF ya, UTF 8 CSV. Set. Ya, dah. Oke, dah. Tak pakai lagi, tutup aja lah. Ya, mengganggu, menyemak, tutup. Jangan kalian persulit hidup kalian dengan sesuatu yang menyemak ini. Nanti katakan hari ini. Oke, dah. Ambil di sini klasifikasi nih, ya. Ambil klasifikasi, kemudian pilih add di sini. Sudah. Nah, sekarang yang ini, gimana caranya? Ini udah dipakai untuk grafik. Sekarang kita mau bikin warna tadi. Gimana caranya? Ya, kita bikin peta baru lagi. Caranya gimana? Tambahin aja, panggil aja lagi peta yang tadi. Ya, PKLB yang kedua, gitu ya. Dah.
Dah. Kemudian ini di join lagi nanti, ya, join lagi nanti kalian hiddenkan aja barang-barang ini, ya, hiddenkan barang tuh, dah. Kemudian di join dengan yang kok hilang. Join, Gimana Pak? join relax. Nah, nih join ya, join. Nah, sekarang kita join berdasarkan. Nah, ini kalau banyak dia sakit kepala kita nih. Oke, name object. Baru di sini ambil yang klasifikasi. Jangan yang ini nggak ada datanya. Ambil klasifikasi, kemudian berdasarkan kecamatan. Dah. Oke. Sudah. Kemudian setelah dijoinkan, baru kita lihat dulu cek datanya masuk nggak. Sama lah kakak-kakak. Dah. Masuk. Ah, masuk dia. Masuk. Oke, masuk. Kalau udah masuk, baru kita buat grafik warnanya, indikator warnanya. Oke, indikator warnanya, klik kanan properties, seperti yang tadi, ambil di bagian psikologi. Selalu di bagian psikologi ya, psikologi. Kemudian ambil kategoris. Kamu udah tahu? Kan mirip lah Kak. Kan mirip-mirip itu. Tadi beda, tadi serat. Enggak yang Yang kirim kata Serena. Kan masih warna. Kamu Iya. spoiler kamu. Ya, ambil di sini kita mau mengklasifikasikannya tadi berdasarkan name object. klasifikasi lah. Itu apa guna kita bikin klasifikasi kalau kalian tak ambil di sini klasifikasi? Ya, baru kita add all values. Ya, dah muncul kan? Nah, sekarang warnanya silakanlah kalian nanti pilih sesuai dengan keinginan kalian. Pink. Warna muda lah kita, tapi tadi dan terang. Apa warna muda? Pink. Kita yang jelas. Atau kita custom sendiri lah warnanya. Ini warna pink apa pink nih? Koral lah koral. Tinggi warna rose. Sedang nih agak apa nih sedang? Yellow. Jadi yellow. Saya tak suka. Jadi Ini rendah kasih warna ini warna kotor nih. kotor. Apply ya? Iya. Oke dah. Nampak dia visualisasi warna apa saja. Oke, nampak dia. Ya. Jadi tujuannya memang kelihatan di sini. Nah, di mana yang padat penduduk tadi? Nah, nanti kan bisa dilihat di legendanya. Ini legendanya, ya. Sangat tinggi yang di sini. Ini tinggi. Nah, ini tadi lakukan di sini. Apa tadi? Populasi tinggi kita apa tadi? Kita musnahkan. Ya, bisa di situ musnahkan populasinya. Ya, itu salah satu keputusan. Ya, terserah itu pemerintah yang atur. Oke. Tapi tidak mungkin lah sekejap-kejap. Cuma contoh. Tapi kalau pemerintah punya nggak tahu saya ya. Makanya kalian harus nonton One Piece. Ini kan Kak. Nonton kalian. Iya. Kacau. Ya. Ini ada jiwa-jiwa pemberontak. Ya sama. Ya. Jadi cita-cita saya kalau bisa Sama dengan sebelum meninggal mati ya jadi video dan tamat film One Piece. cita-cita sama. 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 Jangan rasa YouTube. Dah. Kemudian nanti boleh kalian tampilin lah sama keterangan apa namanya Label. labelnya. Oke. Labelnya nanti ditampilin. Labelnya gunanya untuk apa? Biar nampak keterangan isi apanya. Name object cocok ya, kecamatan ya. Kecamatan. Oke. Banyak ambil ya. Kenapa? Belum di checklist. Checklist. Ini karena di zoom ini sakit kepala saya. Tak nomor belakang nih. Ya nak nengok. Oke, mulai oke. Nah, nampak keterangan. Nah, jadi nanti buat kalian bikin visualisasi data seperti ini. Ya, visualisasi data. Tapi kasusnya tak boleh jadi kelamin lagi. Paham? Oke, nah sekarang kita balik ke video. Ya, silakan bentuk kelompok. Coba kalian buat seakan-akan memang lagi mengerjakan ini. Nanti kelompok satu kita buat dulu keterangan. Siapa yang bantu nanti kelompoknya?
kelompok presentasi aja, jelaskan. Kalian, kalian. Hah? Satu lagi kelompok siapa? Kelompok yang maju nanti ke depan presentasi. Mereka. Kelompok